Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Selasa pagi hari ini tanggal 28 Mei 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu setia. Kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Saya mentiarkan firman Tuhan pagi malam, dan ternyata tanggal berubah terus, makin mendekati akhir bulan Mei. Tapi kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Cintanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Selalu saya bacakan tanggalnya supaya kita semua sadar, saya sadar, Tuhan, waktunya begitu berjalan terus. Berarti pula biar usia kita makin dewasa di dalam Dia, makin kita bertambah-tambah di dalam kasih-Nya, makin hari makin cinta Yesus, makin hari hidup berkenan sama Tuhan. Karena hanya di dalam Dia sanggup melakukan segala-galanya. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hebat. Ya, kita baca nanti dalam Ulangan pasal 3 pada pagi hari ini dari ayat 12 sampai 29 yang berkaitan kemenangan bangsa Israel, penguasaan daerah-daerah yang menjadi milik Israel. Oh, ini ternyata benar saudara, berdasarkan sejarah dalam Alkitab bahwa Yesus senantiasa menyertai bangsa Israel. Demikian juga kita adalah Israel rohani. Dia sanggup memberkati kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku, amin, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus aku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah aku namanya. Yesus Tuhan, sangat besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup sesuai firman Tuhan di dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu itu pasti dikenapi. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau
yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, sebagai kepala, sebagai kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Segala kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku ya Bapa. Pagi ini kami membaca firman Tuhan. Ampuni ya Bapa semua dosaku. Kami akui orang berdosa. Tidak ada arti apa-apa ya Yesus. Bentuklah hidupku, ubahlah hidupku ini Tuhan. Pakailah hidupku ya Yesus menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang begitu indah Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Biar hari-hari aku melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Pada Selasa pagi hari tanggal 28 Mei 2024, tinggal 3 hari lagi kita masih hidup di dalam bulan Mei sampai tinggal 31 Mei Bapak Ibu ya. Setelah kita selamat tinggal bulan Mei, memasuki bulan yang baru, bulan Juni, bulan ke-6. Berarti kita akan memasuki setengah tahun di tahun 2024. Waktu begitu cepat. Berarti kita makin mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena di dalam Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Ayat 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Apa rencana Tuhan? Yaitu damai, sejahtera, keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman-Nya. Tiap pagi kita baca firman Tuhan, perjanjian lama. Saya ulang-ulang selalu ya. Mungkin ada pendengar yang baru ya. Dan kalau setiap malam baca perjanjian baru, terus kita kupas firman Tuhan berurutan loh ya. Supaya kita makin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ulangan pasal 3 mulai baca ayat 12 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Riwayat penyerahan daerah sebelah timur sungai Yordan. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Arur yang di tepi sungai Arnon, beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kotanya aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Amin. Bangsa Israel disertai Tuhan, sehingga peperangan demi peperangan ada kemenangan. Sehingga betul sampai saat ini, saudara kalau tahu sungai Yordan itu adalah milik Israel ya. Jadi daerah-daerah sini adalah sudah menjadi milik Israel ya. Karena peperangan Tuhan izinkan Tuhan berperang ganti bangsa Israel sehingga selalu menang dalam peperangannya oleh karena Tuhan. Bangsa Israel kalau tidak disertai Tuhan ya kalah sudah kapan-kapan dan hancur sudah. Tapi karena ada Tuhan pembelanya termasuk diri kita. Kalau bukan karena Tuhan kita sudah termasuk saya sudah tidak bisa tampil firman Tuhan YouTube. Apa saya ini? Saya orang berdosa. Tidak ada arti apa-apa. Kita semua orang berdosa. Tidak ada arti apa-apa. Hidup berarti oleh karena cintanya Tuhan ya. Ayat 13. Dan yang masih tinggal dari Gilead beserta seluruh basan kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob aku berikan kepada suku Manasye, yang setengah itu seluruh basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan orang Maaka, dan menamai daerah itu yakni Basan, Mut namanya sendiri Hawat Yair sampai sekarang. Kepada Mahir ku berikan Gilead, kepada orang Ruben dan kepada orang Gad ku berikan sebagian dari Gilead sebelah sini sampai ke sungai Arnon, yaitu setengah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amun. Selanjutnya Araba Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya,
mulai dari Kinerit sampai ke Laut Abraba, yaitu Laut Asin di Kariki, lereng Gunung Pisgah ke arah timur. Kinerit itu Danau Genesaret, ya, atau sama juga Danau Galilea, itu tempat yang sama, ya. Dulu namanya Kinerit, ya. Itu saat ini sudah menjadi milik Israel. Pada waktu itu telah aku merintahkan kepadamu, demikian Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberangi dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu. Aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu. Dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di sebelah sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian, matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikian akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Semuanya itu milik Tuhan. Tuhan punya otoritas, Tuhan punya kedaulatan, punya segala-galanya. Ya, kerajaan apapun raja bisa dibikin mati sama Tuhan. Ya, Tuhan berkuasa. Seperti Raja Iran itu kecelakaan naik helikopter meninggal. Coba, itu presiden, ya, presiden Iran, ya, akhirnya meninggal juga. Di sini tidak ada yang kekal, baik raja, baik presiden, siapapun tetap nanti bisa meninggal kalau Tuhan yang panggil. Kecuali kalau Tuhan berikan banyak umur, seperti saya masih panjang umur, usia 68 tahun. Tapi kalau suatu hari Tuhan akan panggil, saya harus siap. Tapi saya sudah minta kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin rapture supaya hidup yang masih kuat ini saya sadari. Saya mau hidup berbuat untuk Tuhan, ya. Karena suatu hari kelak Tuhan akan ketemu kita. Kalau hidup kita beres, ya, hidup kita layak kepada Tuhan, hidup berkenan sama Tuhan, ya. Oh, kita hidup di surga buat selama-lamanya. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan, hidup berkenan sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terus berikutnya kita lihat, ya. Kita ulangi lagi, saya mau baca, ya. Ayat 17 selanjutnya, Araba Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya mulai dari Kinerit, ya, sampai ke Laut Araba, ya, ini Laut Asin, ya. Laut Asin juga ada di Saal Dead Sea, di kaki lurung Gunung Pisgah ke arah timur. Pada waktu aku memerintahkan kepadamu, demikian Tuhan Allahmu telah memberikan negeri kepadamu untuk dimiliki. Namun kami itu semua orang gagah perkasa, harus berangkat dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu. Aku tahu aja banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu. Dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di sebelah sungai Yordan. Sudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan. Ini tanah milik yang telah diberikan kepada dari Tuhan, ya. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu, demikian matamu sendiri yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikian akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Semua milik Tuhan. Tuhan berkuasa memberi kerajaan apapun ada semua di dalam otoritas Tuhan. Janganlah takut kepada mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untuk. Amin. Kita bukan takut kepada manusia, tapi kita saling menghormati dan takut kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menghancurkan semua apapun, ya, karena Dia pencipta, Dia adalah Tuhan pencipta segala. Takut kita kepada Tuhan dan janji Tuhan, Dia yang berperang untukmu, ya. Ayat 23 juga, pada waktu itu aku mohon kasih karunia dari Tuhan demikian, ya Tuhan Allah, engkau telah mulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah dari langit dan bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau? Tidak ada. Ya, di sini betul Tuhan menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel. Demikian kita diperlihatkan, ya, kepada Musa, ya, kebesaran Tuhan dan tangan Tuhan yang kuat. Demikian kehidupan kita, kebesaran Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Ya, oleh itu jangan pernah mengecewakan hati Tuhan, tapi bertindaklah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya merindu, saya pribadi menyenangkan hati Tuhan, tidak boleh bertindak salah. Takut kita kepada Tuhan, ya, karena Tuhan yang pencipta, yang punya segala-galanya. Dia melakukan segala-galanya ada dalam otoritas Tuhan, ya. Terus ayat 25, biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pergunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidak mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Jelas Tuhan tidak mau kita nih bandel, ya.
Tuhan jangan sampai Tuhan tidak mau dengar loh ya. Kalau kita bandel, cukup kata Tuhan, aku tidak mau dengar kamu. Wah, bahaya sudah. Selesai kita. Tapi kita belajar sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berkenan hidup kepada Tuhan. Ayat 27, ya. Naiklah ke atas gunung Pisgah, layak kanan pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ini bicara kepada Musa ya. Ini bicara kepada Musa ya. Dan berilah pengertian perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab dia akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dia akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang kau akan lihat itu. Ayat 29 terakhir. Demikian kita tinggal di lembah tetangga Bet Peor. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Ulangan pasal 3 ayat 12 sampai 29. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu sudah semua diberkati. Intinya, mari belajar kita mau taat, tidak mau seperti bangsa. Padahal kalau hidup taat, Tuhan berperang ganti kita. Tuhan memberikan keamanan sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudaramu. Coba semua keamanan, kesehatan, berkat datang dari Tuhan. Maka pentingnya kita makin hari mau setia sama Tuhan. Ubah paradigma, ubah perilaku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan kasar, jangan sombong, tapi kita takut sama Tuhan. Biar makin hari makin rendah hati. Biar Tuhan makin bertambah diagungi, dipermuliakan. Kita semakin berkurang-kurang pandang kepada Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Karena Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dalam nama Yesus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Haleluya. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Amin. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berpegang kepada firman Tuhan, berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan. Biarpun penuh tantangan perjuangan, tapi berharaplah kepada Tuhan. Karena tidak ada juru selamat penuh lain, hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.